Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini berlangsung dalam konteks perjamuan malam terakhir. Kata-kata perpisahan Yesus kepada para muridnya ada dalam perjamuan malam terakhir. Yesus tidak hanya menyampaikan sesuatu kepada para muridnya, tetapi juga menyampaikan kedamaiannya. Damainya akan tetap bersama mereka dan membawa mereka melewati badai sengsara dan kematiannya menuju kebangkitannya. Saudara-saudari, kita semua mendambakan kedamaian sejati ini, dan Kristus memberikannya kepada kita sebagai anugerah yang cuma-cuma. Jadi, mengapa hati kita masih gelisah ketika kita percaya bahwa damai sejahteranya menyertai kita? Saudara-saudari terkasih, kita menjadi gelisah bisa jadi karena kita memiliki pemahaman duniawi tentang perdamaian. Dunia mengatakan bahwa perdamaian akan terjadi ketika segala sesuatu di sekitar kita sempurna, ketika kita tidak menderita, ketika tidak ada perang di dunia kita, di rumah kita, atau di dalam hati kita. Saudara-saudari, hal ini tidak akan terjadi sampai kita mencapai surga, tetapi Yesus menjanjikan kita kedamaian sekarang juga. Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa dia akan pergi dari mereka. Bagaimanakah perasaan para murid tentang hal itu? Takut, berduka, bingung, tidak percaya. Yesus mengarahkan mereka pada emosi yang seharusnya mereka rasakan, yakni sukacita. Yesus berkata bahwa jika mereka mencintainya, mereka akan bersukacita karena Yesus akan menyelesaikan misi penyelamatannya. Inilah alasan sesungguhnya untuk bersukacita. Belakangan dalam perjamuan malam terakhir, Yesus kembali ke poin ini. Amin, amin, aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, sementara dunia bersukacita. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan menjadi sukacita. Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bersukacita, dan tidak ada yang akan mengambil sukacitamu darimu. Saudara-saudari, pada hari kebangkitannya Yesus menepati janjinya ketika dia kembali kepada para murid di ruang atas. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai selalu bersamamu. Ketika Yesus mengatakan ini, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Para murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kristus yang bangkit kembali kepada mereka dan mengingatkan mereka akan kedamaian yang telah dia tinggalkan bagi mereka.
Mereka benar-benar bersukacita ketika melihat luka-lukanya. Saudara-saudari, seringkali dalam hidup kita mengalami hal-hal yang tampaknya menimbulkan kecemasan, ketakutan, ataupun kesedihan. Terkadang peristiwa dalam hidup kita sepertinya tidak masuk akal, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Yesus menyampaikan kepada para muridnya tentang kepergian dan kedatangannya kembali agar mereka dapat percaya. Yesus mencoba untuk mempersiapkan mereka dengan lembut, mengingatkan mereka bahwa apa yang akan terjadi adalah apa yang Allah Bapa telah perintahkan untuk Dia lakukan. Inilah damai sejahtera yang Ia berikan kepada mereka. Kedamaian yang datang dari pemahaman bahwa penderitaan dan kematian Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Semuanya ada di tangan Bapa, terutama hal-hal yang menyakitkan atau membingungkan. Santa Elizabeth dari Prancis berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya hari ini, ya Tuhanku. Yang saya tahu adalah bahwa tidak ada yang akan terjadi pada saya, kecuali apa yang telah Engkau ramalkan dari keabadian itu. Itu cukup, ya Tuhanku, untuk membuatku tetap damai." Saudara-saudari terkasih, kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, apakah ada sesuatu yang membuat kita cemas dan kemudian menempatkan apapun itu ke dalam tangan Bapa kita yang kuat dan lembut. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu